يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah lakawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min 'amalin la yurfa'u, wa nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'u min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, maka dalam majlis tafsir ini kita telah membedah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian pertengahan Al-Baqarah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, yang mana sebelumnya kita telah juga membedah 7 ayat surat Al-Fatihah, dan kita sudah memasuki tafsir juz amma, yang mana pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai tafsir Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian diloncat Al-Ikhlas kita belum bahas, kita udah bahas surat Al-Lahab, bagaimana dikutuknya paman Nabi itu di atas Jabal Abi Qubais. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas, loncat lagi ya, jadi Al-Ikhlas belum, kemudian An-Nasr kita loncat dulu, Al-Kafirun kita loncat, kita langsung Al-Kautsar ya. Bagaimana kisah dibalik turunnya surat Al-Kautsar, sehingga kita makin memahami tafsir surat Al-Kautsar. Apa asbabun nuzulnya? Maka kisah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, di mana Nabi Muhammad adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Mekah, yang dipekerjakan atau bahasanya disewa jasa tenaganya oleh seorang wanita janda kaya raya berkebangsaan Quraisy bernama Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, yang punya ayah namanya Khuwailid, dulunya menikah dengan seseorang bernama Abu Halah. Sudah punya putra satu namanya Halah. Jadi ada janda beranak satu, punya putra laki-laki, siapa? Halah. Suami lamanya namanya Abu Halah. Suaminya ini pekerjaannya sebagaimana kebanyakan orang-orang kaya di kota Mekah, pekerjaannya adalah membuat pabrik industri, membuat kerajinan tangan. Sehingga Siti Khadijah setelah suaminya meninggal itu mewarisi daripada kekayaan suaminya, sehingga Siti Khadijah mengelola sendiri pabriknya dan meneruskan pekerjaan tersebut, di mana tangan-tangan wanita Quraisy membuat kerajinan tangan itu kemudian nanti akan dijual ke negara-negara yang dituju. Nah, siapa yang membawa barang dagangan tadi? Adalah pemuda-pemuda Quraisy yang disewa. Termasuk saat itu adalah Nabi Muhammad SAW yang berusia 25 tahun, yang sebelumnya pekerjaan Nabi Muhammad adalah mengembala kambing-kambing di kota Mekah. Maka Nabi beralih profesi menjadi seorang pedagang, membawa barang dagangan tadi ya. Dibawalah barang dagangan tadi milik Siti Khadijah dalam perjalanan yang sangat panjang, yang nanti akan dijelaskan di dalam tafsir surat Al-Quraisy, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya, di Ilahi Quraisy. Nanti akan dijelaskan detail di situ bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas Nabi Muhammad ditemani oleh tangan kanan Siti Khadijah, seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Ingat ya, Maisarah bukan perempuan. Maisarah laki-laki, tangan kanan Siti Khadijah, kepercayaannya untuk memantau aktivitas perdagangan ke negeri Syam yang dilakukan pada musim panas saat itu. Maisarah ini terheran-heran, takjub dengan apa yang dilihat dari pemuda Muhammad ini. Nabi Muhammad selalu dinaungi oleh awan mendung
gunung ini termasuk bukan dari mukjizat, karena mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan rasul setelah mereka diutus menjadi nabi dan rasul. Adapun kejadian luar biasa yang terjadi sebelum seorang nabi dan rasul diangkat menjadi nabi dan rasul namanya adalah irhas. Maka itu menjadi sesuatu yang menakjubkan dari Maisarah. Singkat perjalanan Nabi Muhammad sampai di negeri Syam, di mana seperti biasa mereka menggelar barang dagangannya. Ya. Nabi Muhammad pun menggelar barang dagangannya. Tapi begitu namanya Nabi Muhammad, Habib kalau mau nanya, Nabi paling ganteng Nabi siapa? Nabi paling ganteng Nabi siapa? Nabi Yusuf ya. Padahal Allah menciptakan 200 keindahan kegantengan, ya 200 keindahan, Allah bagi dua. 100% Allah kasih semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak heran para pengarang kitab Maulid mensifati daripada bentuk badan Nabi. Kayak Nabi Muhammad itu waktu diciptakan bisa milih sendiri. Ya Allah, hidungnya pengen model begitu. Ya Allah, matanya pengen model begitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak Nabi Muhammad tuh bisa pilih sendiri. Kenapa? Saking gantengnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa deh yang terkenal gantengnya itu Nabi Yusuf? Nah, 100 keindahan ada di diri Nabi. 100-nya Allah kasih bagi dua. 50%-nya Allah kasih ke Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sisanya 50% Allah bagi kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat keindahan pantai, keindahan alam, ya keindahan bunga, keindahan lain sebagainya, maka itu hanya segelintir dari keindahan yang Allah bagikan kepada mereka. Nabi Yusuf itu 50% gantengnya ada di Nabi Yusuf. Setengahnya ganteng Nabi Muhammad ada di Nabi Yusuf. Cuma gantengnya Nabi Yusuf ini kata para ulama, sebagaimana diucapkan syairnya, ya, man ra'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa ada orang belum pernah ketemu Nabi Muhammad, belum pernah dia ketemu Nabi Muhammad, tiba-tiba dia pertama kali melihat wajah Nabi Muhammad, maka badihatan, badannya gemetaran. Kenapa badannya gemetaran? Habah, karena gantengnya Nabi Muhammad itu berwibawa. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi kalau ada orang tiap hari udah ketemu Nabi Muhammad, udah biasa ngobrol, kapan ketemu lagi, maka nambahlah rasa cinta dia terhadap Nabi Muhammad. Dikisahkan ada satu orang kafir, dia penasaran, siapa sih yang menjadi pencetus kerajaan ketiga? Berani dia melawan daripada kerajaan Persia yang ada di Iran sebagai terbesar kedua, dan melawan kerajaan Romawi Bizantium sebagai kerajaan terbesar yang pertama. Siapa yang berani memunculkan kerajaan Islam yang ketiga ini? Maka orang kafir ini penasaran. Dia berangkat dari negara kafirnya, dia datang ke Madinah. Nanya, mana istana raja kalian? Dipikirkan Nabi Muhammad punya istana besar di Madinah. Maka ditunjukkan satu gubuk dari pelepah korma itu di sana. Maka dia terheran-heran, masa ini istananya? Maka ditanya, mana raja kalian, pemimpin kalian? Maka ditunjukkan Nabi Muhammad yang sedang tidur di siang hari itu, dan terenyuhlah orang kafir ini bahwasanya begitulah kerajaan yang akan melawan dua kerajaan besar lainnya. Maka diperhatikan dari jawaban orang kafir seharian hingga di maghrib hari Nabi Muhammad membuka majelis taklimnya di Masjid Nabawi. Maka saat itu orang kafir itu pun tertegun melihat apa yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad SAW di dalam majelisnya, sehingga orang kafir itu pun gak lama akhirnya masuk Islam. Dan dia setelah masuk Islam, dia kembali tuh ke negara kafirnya, dan dia mengatakan kepada teman-teman kafirnya, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Sungguh aku tidak pernah melihat kecintaan seseorang terhadap seseorang lainnya seperti kecintaan sahabat-sahabat Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya adalah apa? Gantengnya Nabi berwibawa. Ya. Sehingga para sahabat itu di majlis nggak berani melihat wajah Nabi langsung. Mereka nunduk semuanya. Karena bukan apa? Karena gantengnya Nabi itu berwibawa. Beda sama gantengnya Nabi Yusuf.
Gantengnya Nabi Yusuf itu membawa fitnah, sehingga terfitnahlah dan menjadi ujian bagi mereka para wanita-wanita, istri-istri menteri kerajaan Mesir, termasuk Zulekha, istri menteri keuangan Mesir Tiftir. Sehingga saat itu para wanita tadi terkesima dengan gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dipanggil oleh Zulekha, yang sebelumnya Zulekha terpengaruh sebagaimana disebutkan tafsirnya dalam lengkap surat Yusuf, hampir 100 lebih ayatnya hanya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang ibu angkatnya itu tergoda, dan akhirnya Nabi Yusuf itu pun ditampakkan kepada wanita-wanita lainnya, yang menjadi satu cerita yang aneh menurut para wanita lainnya. Lihat tuh, Zulekha telah tergoda oleh anak angkatnya sendiri. Maka kata Zulekha, mereka belum pernah lihat Yusuf. Yusuf dari kecil mulai dibeli di pasar budak Mesir, ya. Itu dari kecil umur 9 atau 12 tahun sampai remaja sekarang belum pernah keluar, hanya berada di dalam istana. Mereka belum tahu kayak apa gantengnya Yusuf. Maka diundanglah semuanya, dipanggillah Yusuf. Maka mereka yang sedang memegang pisau dengan buahnya itu sedang mengupasnya, akhirnya membeset-beset tangannya secara tidak sadar karena melihat daripada gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam yang melewati di hadapan mereka. Sehingga mereka sebagaimana di dalam salah satu ayat surat Yusuf, mereka pun mengatakan, "Qul la hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim." Oh, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat turun dari langit, kata para wanita tadi. Ya, tangan mereka terbeset-beset dan tidak berasa. Hingga Yusuf hilang pun mereka tetap membeset tangan mereka. Barulah mereka tersadar setelah disadarkan oleh Zulekha. Ya, sehingga para wanita tadi, Zulekha, kita aja yang ngelihat sebentar kita nggak kuat, apalagi engkau yang masuk dari kecil tiap hari ketemu. Wajar kalau engkau tergoda, kata wanita-wanita lainnya. Apa beda ganteng antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Gantengnya Nabi Yusuf itu membawa fitnah, sehingga terfitnahlah wanita Mesir. Berbeda dengan ganteng Nabi Muhammad yang berwibawa. Tapi yang jelas yang paling ganteng itu Nabi Muhammad. Nah, para penduduk negeri Syam saat itu di pasar, mereka melihat para pedagang yang biasa datang dari Mekah, dan mereka melihat semua wajah penjual. Mereka itu terkesima dengan wajah Nabi Muhammad yang jualnya ganteng, kata orang-orang di situ. Maka mereka tertarik untuk membeli dari toko dagangnya Nabi Muhammad. Maka mereka datang ke tokonya Nabi, tertarik dengan penjaga, kalau bahasa kita sekarang SPG-nya, yang jualnya itu ganteng. Ya, ilmu ini dipakai oleh mereka untuk menarik pembeli. Maka ketika datang ditanya, ini berapa harganya? Maka Nabi Muhammad saat itu melakukan kejujuran yang pertama di dalam perdagangannya. Tuan, kalau ini harga aslinya, bahasa kita ya, ini uangnya dinar dirham. Kalau ini 2.000 rupiah. Terserah Tuan mau ngasih saya untung berapa. Yang jelas Tuan harus tahu saya itu membawa barang ini dari Mekah ke Syam, dan saya harus pulang lagi ke Mekah, sangat jauh. Terserah Tuan mau menghargai jeripaya jasa saya berapa. Yang jelas ini modalnya 2.000. Maka diberikan ya jasa yang besar. Nah, berarti nggak kita jualan model jujur begini? Modalnya dikasih tahu. Terserah Tuan mau ngasih jasa saya berapa. Jadi walaupun terserah kita mau jual berapa barang-barang kita, kan begitu. Cuma itu kejujuran Nabi Muhammad yang dilakukan pertama kali, sehingga para konsumen tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad barangnya yang harusnya 3 bulan habis, 2 minggu habis. Sehingga terpaksalah 2 bulan 2 minggu itu Nabi Muhammad menunggu teman-temannya barang dagangannya habis. Karena pilihannya 2, pulang sendiri ke Mekah atau terpaksa nunggu rombongan pulang. Singkat kisah, selesai dagang tadi. Nabi Muhammad tadi kembali pulang membawa untung yang sangat besar karena kejujuran Nabi. Sampai di depan pintu rumah Khadijah di Mekah, semua pemuda itu terlihat membawa satu kantung. Kantung apa itu? Itulah kantung modal. Ya. Jadi ada orang nitip barang yang minta kita jualin. Ya. Maka Nabi Muhammad saat itu menjual sesuai harga modal yang diberikan.
Tapi teman-teman yang lain ngambil untung, ngambil lebih, boleh nggak? Kita jualin barang orang ngambil lebih, boleh kalau orangnya nggak pesen. Contoh begini, saya punya tanah 1 hektar, cobalah kamu cari penjualnya. Nah, yang penting saya dapat uang 1 miliar dari itu tanah, ya. Sisanya lebihnya ambillah, maka kita mau jual berapa terserah. Kita mau jual 1,5 M, ya nanti 500 jutanya punya yang ngejualin, yang penting balik 1 M. Kecuali ngomong, nih kamu jualin barang saya 1 M aja, jangan dilebihin. Nanti jasa kamu saya bayar 2,5% dari hasil. Nah kalau begitu orang ini nggak boleh jual lebih, dia harus mewakili atasannya untuk menjual, sehingga nanti jasa dia dibayarkan 2,5% dari 1 miliar sesuai akad kesepakatan di awal. Nah Nabi Muhammad itu tadi tidak menjual lebih, ya. Sehingga dikatakan para pemuda Quraisy lainnya membawa 1 kantung, yaitu kantung modal yang dibalikin modalnya. Siti Khadijah yang penting barang dia laku ya sudah. Tapi Nabi Muhammad ketika sampai antrian itu dan di hadapan Nabi adalah Nyonya Khadijah, Nabi Muhammad menyerahkan 2 kantung kanan dan kiri yang besar. Kantung kanan diserahkan pertama adalah kantung modalnya, dan kantung yang kedua adalah kantong keuntungan. Nyonya Khadijah ini modalnya, ini keuntungannya. Terserah Nyonya Khadijah mau ngasih seorang Muhammad ini berapa. Yang penting asal tahu jauh ini perjalanan dari mana. Dari Mekah bawa barang dengan ontanya ke Syam, dari Syam balik lagi. Terserah mau ngasih jasanya berapa. Maka Siti Khadijah saat itu terkagum dengan Nabi Muhammad. Dan Allah saat itu memasukkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam diri Siti Khadijah. Ditambah lagi dengan Siti Khadijah yang menerima cerita dari Maisarah bagaimana cara menjual Nabi Muhammad di Syam, sehingga Allah masukkan rasa cinta lagi ke dalam hati Siti Khadijah, sehingga saat itu Siti Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang terjadi? Singkat cerita, Nabi Muhammad saat itu pulang ke rumah pamannya Abu Thalib. Siti Khadijah langsung melamar Nabi Muhammad dengan cara, boleh yang melamar perempuan dulu boleh. Gimana caranya? Siti Khadijah main ke rumah ayahnya, namanya Khuwailid. Khuwailid menyatakan keinginan anak yang ingin menikah kepada Abu Thalib. Abu Thalib ngomong kepada keponakannya Nabi Muhammad, sehingga saat itu Nabi Muhammad menerima lamaran Siti Khadijah dan terjadilah pernikahan yang luar biasa antara Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Dalam Nadham Aqidatul Awam, Al-Imam Ahmad Al-Marzuki menjelaskan tentang kisah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sab'atun auladuhum faminhum thalathatu min al-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa Tayyib wa Tahir bin Zaid yulaqabu atahu Ibrahim min Suriah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. وأربع من الإناث تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وبنهم السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ردية. Dijelaskan bahwasanya dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dikaruniai 6 putra putri, ya, 6 putra dan putri. Urutannya, ya, dari yang pertama lahir adalah Qasim yang menjadi julukan Nabi Muhammad, dijuluki Abul Qasim. Ayahnya Qasim, biasa kita di Indonesia ada nama bapaknya Tono, ibunya Sukiem. Punya anak Budi, maka nama bapaknya dipanggilnya Bapak Budi, ibunya dipanggilnya Ibu Budi. Nah, Nabi Muhammad punya putra pertama namanya Qasim. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil bapaknya Qasim, Abul Qasim. Terus yang kedua ini putri, namanya Zainab. Ya, setelah Zainab baru di bawahnya langsung Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul, disusul oleh Ruqayyah,
kemudian putri lagi Ummu Kulthum, terakhir disusul putra bernama Abdullah. Ya, jadi Qasim, Zainab, Fatimah Az-Zahra, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, baru terakhir adalah Sayyid Abdullah. Ya. Total putra putri Nabi 7, satu lagi dari istri lain namanya Mariyatul Qibtiyah. Bagaimana akhirnya Mariyatul Qibtiyah? Ya. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, muliakanlah orang-orang Mesir karena dua ibunda dari kalian, umat muslim, adalah dari rakyat Mesir. Satu, istri keduanya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Kedua adalah salah satu budak wanita Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu dari Qibti. Qibti itu Egypt, ya, Mesir maksudnya. Melahirkan satu putra bernama Ibrahim. Ya. Jadi Nabi itu punya 3 putra, punya 4 putri. Tapi takdir Allah, memang takdir Allah yang nanti akan kami jelaskan apa hikmah di balik takdir ini. Sebagai pencetus turunnya surat Al-Kautsar ini, bahwasanya 4 putri Nabi semuanya Allah panjangkan umurnya. Ya, Allah panjangkan umurnya sehingga Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, Siti Zainab nikah dengan salah satu sahabat, ya, Ruqayyah menjadi istri pertama Sayyidina Utsman, ketika wafat akhirnya dilanjut lagi karena sakit wafat, ya, cerai wafat, maka dilanjut lagi menikahi Ummu Kulthum. Sehingga Sayyidina Utsman dijuluki Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. 4 putri Nabi semuanya hidup makmur, panjang umur. Tapi ternyata sejarah mencatat tidak ada satupun dari ketiga putra Nabi Muhammad yang usianya melewati 2 tahun. Qasim baru 2 tahun meninggal, putra sulungnya Nabi Muhammad. Putra bungsu Nabi dari Siti Khadijah, Abdullah, wafat. Kemudian tiba saja ketika Nabi mendengar Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra, Nabi Muhammad memberikan namanya Ibrahim. Tapi beberapa bulan baru lahir, masih bayi itu di kota Madinah, tiba-tiba juga saat itu wafat, dicabut nyawanya oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk menggali kubur. Ya. Dalam proses menggali itu terjadilah gerhana matahari. Jadi yang tadinya siang gelap total, muncullah ini orang-orang munafik. Ya, orang munafik Islam tapi hatinya kafir, musuhi Islam. Ya. Pemberontak-pemberontak yang dia muncul tiba-tiba mengatakan, "Oh, kasihan Muhammad. Muhammad, kasihan Muhammad. Kenapa? Muhammad putus keturunannya. Muhammad nggak punya lagi keturunan yang bisa dibanggakan." Karena Habib mau tanya, keturunan kita dari bapak apa dari ibu? Ayo, dari bapak apa dari ibu? Hisham bin Ali, Ali bin Muhammad, Muhammad bin Ali. Terus ya nyambungnya dari laki-laki bin itu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mughar bin Nizar bin Adnan sampai nyambung ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi dari laki-laki. Ketika 3 putra Nabi wafat, putus dong keturunannya. Ya, karena pepatah Arab mengatakan apa? Pepatah Arab mengatakan banuna banu abnaina wa banu banatina banu rijalil abraimi. Banuna, putra-putra kami, keturunan kami, kata orang Arab, adalah banu abnaina, adalah putra daripada putra-putra kami. Itu baru keturunan keluarga besar kami. Ya. Tapi wabanu banatina, adapun putra yang dihasilkan dari putri-putri kandung kami adalah banu rijalil abaidi. Mereka hanyalah keturunan laki-laki dari keluarga yang sangat jauh. Keluarga besan itu malah bukan keturunan kita. Kalau kita punya anak perempuan, nikah sama anaknya orang laki-laki, kok punya anak laki-laki, maka itu bukan keturunan kita, kata orang Arab. Kenapa? Karena kita anak perempuan, putus keturunannya, paham nggak? Makanya salah satu marga dalam
lakab habaib ada namanya Azmat Khan. Azmat Khan itu termasuk habaib, makanya Wali Songo yang ada 9 itu semuanya habaib kecuali 1, Sunan Kalijaga, yang lainnya habaib. Dan mereka dalam dakwah merubah namanya menjadi Sunan Gunung Jati, ya, dan lain sebagainya. Aslinya habaib, bangsanya apa? Azmat Khan. Tetapi mereka putus keturunan Azmat Khan ini sehingga dihapuskan di dalam Robita Alawiyah dan tidak ada lagi habaib saat ini, zaman ini yang bangsanya Azmat Khan. Banyak muncul habib-habib palsu, bukan habib akhwal tapi ngaku habib, ya, ngebeli Azmat Khan, dibeli, ya, ada yang ngejual, ya, sehingga saya masih keturunannya Wali Songo, saya habaib, saya Azmat Khan. Enggak, putus. Yang Azmat Khan itu adalah nenek moyangmu, bukan kakek moyangmu. Sehingga saat itu banyak terputus dan tidak masuk lagi ke dalam daftar Robito Alawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah fakta yang menyebabkan orang-orang munafik Madinah menyatakan bahwasanya gerhana ini adalah tanda-tanda Nabi Muhammad dikutuk dan tidak akan lagi memiliki keturunan. Nabi Muhammad yang lagi mau ngubur itu, Nabi Muhammad itu neteskan air mata. Para sahabat ini heran, datang ke hadapannya, ya Rasul, mahadza? Ya Rasul, apa ini, air mata apa ini? Karena dipikir para sahabat, Nabi pernah mengeluarkan ancaman bagi mereka keluarga besar yang ditinggal wafat, janganlah kalian itu menjerit-jerit, jangan juga kalian menjambak rambut, jangan juga kalian menampar-nampar pipi, dan juga janganlah kalian menyobek-nyobek baju. Karena banyak di situ kaum Quraisy itu ketika ada keluarga mereka yang dekat meninggal, mereka tuh histeris, jerit, ya, nampar pipi, jambak rambut, ngobek baju. Maka kata Nabi, 4 hal itu dilarang bagi keluarga besar yang ditinggal wafat itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka itulah akhirnya Nabi Muhammad tidak lagi memiliki putra. Dan Nabi Muhammad yang sedang bersedih itu, yang dicaci maki oleh orang-orang munafik itu, yang ada 3-4 orang itu, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril membawa kabar berita gembira untuk Nabi Muhammad yang sedang bersedih. Nabi Muhammad posisinya lagi sedih. Datang malaikat Jibril bawa wahyu yang memberikan kabar gembira kepada Nabi. Itulah penyebab turunnya surat Al-Kautsar yang dikatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Walaupun dalam tafsir lainnya mengatakan Al-Kautsar adalah telaga Kautsar. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad yang lagi sedih itu diberikan motivasi oleh Allah. Muhammad, jangan sedih lagi. Engkau tuh satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Banyak Allah memberikan nikmat kepadamu. Macam-macam, jangan sedih Muhammad. Hanya gara-gara dicaci engkau nggak punya keturunan. Ya, maka karena engkau dapat hadiah, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, karena orang sedih, terus dikasih hadiah, bersyukur dong. Gimana cara bersyukur ya kata Allah? Fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, kepada Tuhanmu Allah, wanhar, dan juga cara bersyukur kedua, wanhar, sembelihlah hewan kurban. Makanya ini dikaitkan dengan Yaumun Nahari, tanggal 10 Dzulhijjah, ya, hari Idul Adha, ya. Itu ayat ini biasanya banyak dibawa, ya, penggalan ayat ini. Cuma tujuannya bukan mengenai Idul Adha sebenarnya. Ayat poinnya, mahalus syahidnya, intinya di ayat ketiga. Muhammad, karena engkau sedih, engkau banyak nikmat, jangan sedih lagi. Maka karena banyak nikmat, bersyukurlah. Dan dikasih tahu alasannya, ya, untuk membalas mereka orang yang mencaci maki Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwa al-abtar. Inna, sesungguhnya Muhammad, syani'aka, orang yang nyaci maki kamu Muhammad, orang yang ngece kamu Muhammad. Katanya Muhammad udah putus keturunannya. Oh, Nabi Muhammad udah gak ada lagi keturunan laki-laki yang bisa mewarisi daripada kebanggaannya. Maka syani'aka, orang yang nyaci maki kamu Muhammad itu, huwa, mereka itu al-abtar, putus keturunannya. Al-abtar itu apa? Al-abtar itu adalah orang menikah, setelah nikah bininya nggak bisa bunting, nggak bisa hamil, itu namanya al-abtar.
Maka dibalas oleh Allah, diancam golongan itu yang mencaci maki engkau Muhammad. Katanya nggak ada keturunan Nabi Muhammad, orang itu al-abtar putus keturunannya. Betul saja 4 orang tadi tidak ada yang umurnya panjang, ya, tidak ada yang melewati umur 1 tahun dan tidak meninggalkan kepada pasangan mereka daripada anak-anak yang dikandung. Mereka mati nggak punya keturunan. Selesai nih cerita di zaman Nabi Muhammad, muncul di akhir zaman kelompok-kelompok yang mengatakan, oh habaib nggak ada, syarifah nggak ada, keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Kenapa? Ya karena kan nabinya nggak punya putra. Nabi punyanya 4 putri. Dari 4 putri pun 3 putri nggak mewarisi keturunan. Hanya 1 yang mewarisi keturunan sampai sekarang, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul yang menikahi Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya menghasilkan cucu Nabi Hasan, Husain. Nggak ada habaib. Kenapa? Coba aja tanya sama habaib yang ada sekarang ini. Tanya, nasabnya pasti nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Di Indonesia ini ada satu lembaga yang dihormati oleh dunia internasional dalam pengurusan nasab keturunan Nabi. Namanya Robito Alawiyah. Ya, di tempat lain ada, lain lagi namanya. Cuma tidak serapi Robito Alawiyah. Ya. Robito Alawiyah ini menjaga nasab sehingga ada identitas khusus. Ya, nyambung atau enggak. Maka seorang habaib itu harus hafal sampai 7 nama kakeknya sehingga bisa nyambung nanti. Jelas katanya. Maka saat itu ditanya, engkau bin siapa? Hisham bin Ali bin Muhammad bin Ali, terus sampai nanti nyambungnya ke Ali Zainal Abidin bin Husain, Husain bin Ali. Ali bin siapa? Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib itu kata mereka sampai meninggal nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian Abu Thalib bin siapa? Bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Mana Rasulullahnya? Kalau dipikir-pikir benar juga, nggak ada Rasulullahnya. Cuma dalam penyebutan nasab para habaib itu disebutkan Hisham bin Ali bin Muhammad bin Ali, terus sampai Ali Zainal Abidin, putranya Husain, Husain putranya Ali, putranya Abu Thalib, yang mana Ali putranya Abu Thalib itu adalah zauji Fatimah Az-Zahra, suaminya Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putrinya baginda Nabi. Begitu cara penyebutannya, sehingga para habaib dan syarifah yang ada saat ini adalah betul-betul keturunan Nabi, di mana Nabi Muhammad mengatakan semua nasab terputus hingga hari kiamat kecuali nasab keturunanku. Fatimah bid'atun minni, man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani. Fatimah adalah bagian daripada diriku. Yang cinta Fatimah maka dia cinta kepadaku, yang benci Fatimah maka sungguh dia benci kepadaku. Ya, maka jelas keturunan ini dikecualikan, dan namanya kullu syai'in mustathnayat dalam kaidahnya. Segala sesuatu pasti ada pengecualiannya, sehingga tuduhan mereka pun tidak bisa mereka tuduhkan. Takut-takut mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Ya, inilah dibalik daripada hakikat turunnya surat Al-Kautsar. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.